Nggak, Siapa? ya Bu Erninya nggak tahu bahwa coachingnya udah diserahin ke pusat gitu. Nggak tahu gitu mah kan. Iya. Biasa lagi ngobrol biasa. Saya tanggung jawab yang ngajaknya gitu kan. Iya betul. Yang Sahara gimana, Bu Mega? Insya Allah tanggal 11 April parenting akbar TK sampai SMP. Habis itu jejak pendapat Pak Iwannya ke orang tua. Kalau deal dia lanjut tahun ajaran. Gitu. Jadi orang tua ngelihatnya dari kegiatan itu seminar. Bu Mega teh, saya teh udah lama cenah nggak bicara, bunia jadi SW gitu cenah gitu. Nyasa gue di rencangan ya lah gitu. Pakai masker dengan Pak jadi masih jadi karena udah lama meren kesedihannya. Iya. Dan topiknya teh masih sama lah, mau ketemu teh gitu. Momen ditinggalin gitu. Ikut dah hari Sabtu ke Iris ya, Bu Mega. Ngapain? Pengetesan. Pengetesan? Belum. Pengetesan teh baru 2 sekolah lagi hari Sabtu. Addressnya teh 4 SD-nya teh. banyak ya. SD-nya 4. Kalau yang yang kota di itu kota, yang di kota di iya, BTH Taman Sari. di Taman Sari sama Purbaratu sama Idris ya. Di Stikes mah bukannya PAUD? PAUD ya? Itu mah PAUD. PAUD-nya lagi di lobi sama Pak Ustadz ke divisi. Ke divisi. Itu juga kan SD juga jadi satu MOU untuk 4 Ustadz sekolah. siapa? Ustadz Irfan. Ustadz Irfan. Dia kan udah dikasih bonus. Jadi tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali di live rutin malam Jumat untuk edisi kajian kitab Mishkatul Anwar. Malam ini kita akan melanjutkan bahasan sambung dari bahasan-bahasan sebelumnya, karena memang ya bersambung bahasanya. Masih di pasal 1 tetapi sudah masuk ke pendalaman-pendalaman. Langsung aja. Sepertinya kita tidak akan menunggu teman-teman yang lain bergabung, karena kita juga tidak ngelis siapa yang mau gabung dan siapa yang tidak. Jadi kita mulai untuk kajian di malam ini teman-teman semua. Bagi teman-teman yang baru bergabung, seringkali ada, kan seringkali kadang-kadang ada yang nanya live apa.
Karena biasanya kan live TikTok itu kebanyakan dagang ya. Ya, kami ini satu di antara sekian banyak akun mungkin yang menyajikan live yang berbeda ya teman-teman. Obrolan santai tapi serius. Gimana ya maksudnya? Ya begitu maksudnya. Yang tidak kalah penting juga untuk disampaikan bahwa sesungguhnya live ini pada awalnya untuk memfasilitasi teman-teman yang sedang melakukan perjalanan atau dalam term bahasa Arab biasa di tasawuf itu dikenalnya selukan. Di sini memang pada awalnya untuk teman-teman yang tergabung di NPT yang sudah diselenggarakan sejak 2022 kalau tidak salah, baik di level 1 ataupun yang menjelang level 5. Dan di sini tidak akan dijelaskan ya teman-teman NPT itu apa. Mishkatul Anwar ini adalah satu kitab di antara sekian banyak kitab yang dijadikan pijakan atau referensi atau juga rujukan untuk menyertai perjalanan kita, terutama teman-teman NPT. Tapi bukan berarti juga teman-teman yang baru gabung tidak diperkenankan untuk menyimak, menggawai silakan, karena ini juga terbuka ya. Kalau di live seperti ini silakan saja. Karena jika memang ada bahasan-bahasan yang mungkin tidak terlalu bisa dipahami, satu karena mungkin teman-teman belum sampai pada sesi penjelasan dari guru kita. Yang kedua boleh jadi karena memang kitab ini butuh pemahaman yang tersambung dengan pemahaman-pemahaman sebelumnya. Tetapi bagaimanapun moga-moga ini bisa menjadi wasilah untuk kita semua. Kita dipertemukan dengan guru kita masing-masing, siapapun itu dan dimanapun itu, dan juga entah kapanpun itu. Hanya saja yang jelas tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Sebenarnya sudah terencana dengan sangat apik dan rapi. Hanya tinggal bagaimana kemudian kita menyelami itu semua. Baik, mari kita mulai teman-teman. Sesinya sama seperti yang sudah-sudah. Nanti saya bacakan dan coba terjemahkan paragraf per paragraf Hanca Deresan Mishkatul Anwar, dan nanti dilanjutkan dengan penjelasan dari guru kita. Jadi di dalam hal ini saya mungkin hanya membaca, menerjemahkan, atau bahkan mungkin juga menyampaikan sekelumit temuan-temuan yang saya dapat. Kira-kira seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan mengirimkan hadiah Fatihah kepada guru-guru kita semua, terutama untuk pengarang kitab Mishkatul Anwar, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan juga tentu disertai dengan doa-doa yang lain. Terutama kita juga meminta kepada Allah agar doa kita dijadikan sebagaimana doa guru kita, sebagaimana guru-guru kita dijadikan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi ya bi kulli niyatin shalihah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Malam ini kita akan sampai pada dakikoh terakhir di pasal yang pertama, tapi bukan berarti penutup untuk pasal pertama, karena ternyata setelah dakikoh, entah dakikoh yang keseberapa ini, nanti kita akan diantarkan ke hakikoh yang lembut-lembut, kemudian ke hakikat-hakikatnya. Saya minta bantu ini karena saya belum sempat ini ya teman-teman. Hanya baru sampai kada penerjemahan, minta bantu perterjemahan, takut ada yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Dakikoh yang terakhir. Idza arafta annal anwaro laha tartibun. Jika engkau sudah mengetahui bahwa cahaya-cahaya itu, bagi teman-teman yang baru, cahaya dalam kitab ini tentu tidak dipersepsikan dengan persepsi kita terhadap cahaya selama ini. Moga-moga nanti kita mendapatkan penerangan. Dan bagi teman-teman tentu ini sudah sama ya cara berpikir, pemahaman tentang cahaya. Ketika disebutkan cahaya itu yang seperti apa, kira-kira seperti itu. Idza arafta annal anwaro, ketika engkau sudah mengetahui bahwa cahaya-cahaya itu laha tartibun, memiliki level-level, jenjang-jenjang atau tingkatan-tingkatan atau urutan-urutan. Fa'lam, maka berikutnya adalah ketahuilah annahu la yatasalsalu ila ghairi nihayatin, bahwa urutan-urutan itu tidak berlanjut, tidak berkesinambungan pada sesuatu yang tidak memiliki ujung. Artinya tingkatan-tingkatan itu pasti ada ujung. Kalau di dakikoh yang kemarin kita dikenalkan dengan istilah manba'ul awal, sumber cahaya yang pertama. Jadi ketika pun memiliki tingkatan-tingkatan cahaya, kalau kemarin kan dimisalkan, dianalogikan dengan cahaya di bumi ini, cahaya objek bercahaya karena memang itu adalah pantulan dari cahaya dari dinding yang bercahaya. Dinding yang bercahaya itu merupakan pantulan cahayanya dari cermin yang memantulkan cahaya dari rembulan, dan rembulan memantulkan cahaya dari matahari. Di semua objek itu ada objek-objek yang dia tidak memiliki cahaya, lantas kemudian menjadi seolah bercahaya. Ada juga dia memiliki cahaya tetapi tidak bisa mencahayai mencahayai benda yang lain, tapi karena dia terkena cahaya, sumber cahaya yang lain, maka dia juga namanya, kalau istilah santri itu, terberkati kabarokahan, sehingga bisa memberikan cahaya kepada yang lain. Sampai pada ujungnya adalah, kalau tadi disebutkan ila ghairi nihayatin, itu pasti ada puncaknya. Puncaknya itu kalau cahaya di bumi itu adalah matahari sebagai puncak dari sumber cahaya. Itu bal yartaqi ila manba'i awal. Di sini juga disebut ya, bal yartaqi ila manba'i awalin. Tetapi peningkatan demi peningkatan itu nanti akan sampai pada ujung. Ujungnya adalah ada pada manba'i awalin, cahaya, sumber cahaya yang pertama. Sumber cahaya yang pertama, huwa, yang ia itu an-nur li dzatihi wa bi dzatihi. Yang manba'ul awal itu, sumber cahaya itu adalah an-nur, cahaya, li dzatihi, yang muncul karena zatnya. Li dzatihi, cahaya itu ada karena zatnya. Wa bi dzatihi, dan
dengan zatnya. Paham ya? Lidzatihi wa bidzatihi. Sumber yang paling puncak itu adalah zat yang dengan keberadaan zatnya ia memancarkan cahaya, dan dengan zatnya itu sendiri cahaya itu bisa menjadi memancar. Nanti kita berarti diajarkan juga mindset soal ada asar ya, ada tapak atau jejak dari zat itu. Kalau tidak salah, kalau di Sufisme Sunda itu ya kenalkan juga ada yang begitu ya Pak. Ada asma, sifat, af'al, dan yang lain-lain. Tapi di tasawuf Timur Tengah juga sama, itu juga dikenalkan. Laisa, lanjutkan dulu ya Pak sampai titik. Laisa ya'tihi nurun min ghairihi. Laisa ya'tihi nurun min ghairihi, yang zat tersebut tidak menerima kedatangan cahaya dari pihak yang lain. Bercahayanya zat tersebut itu tidak karena ada cahaya dari orang lain, tapi memang cahaya yang terpancar dari dirinya itu adalah benar-benar cahaya yang terpancar karena wujudiahnya. Karena wujudiahnya. Bukan dari pihak yang lain. Makanya kita kenal kalau Allah itu punya sifat wahdaniyah, tersendiri ya. Wa minhu dan dari zat tersebut, tasyruku al anwaru kulluha ala tartibiha. Semua yang memancarkan cahaya itu memancarkan cahaya berdasarkan levelnya masing-masing yang tadi disebutkan. Hal-hal yang tadi disebutkan yang cahaya yang sebelum puncak itu, yang bukan sumber cahaya turunan itu, sesungguhnya objek-objek itu, hal-hal tersebut bisa memancarkan cahaya karena dia menerima pantulan cahaya dari manba'u awal, dari sumber utama. Wa minhu tasyruku al anwaru kulluha ala tartibiha, berdasarkan level atau tingkatannya masing-masing. Segitu dulu atau dilanjut Pak? Lanjut. Lanjut. Fandur, maka simaklah, perhatikanlah, al-an, sekarang, ismun nur ahakku wa aula bil mustaniru al musta'iru nurhu min ghairihi. Maka perhatikanlah sekarang, fanduril an, maka perhatikanlah sekarang. Perhatikan apa yang diperhatikan, isman nur, terhadap penyematan nama cahaya itu, ahakku wa aula, itu lebih berhak dan lebih utama, bil mustaniru, disematkan kepada sesuatu yang diterangi oleh, apakah, maksudnya gini, pandur, maka perhatikanlah sekarang, isman nur, tentang penamaan cahaya ini, ahakku, apakah yang berhak, apakah lanjutkan sampai subuhan sawer paus. Ahakku, apakah lebih berhak, apakah yang lebih berhak, wa aula, dan lebih utama, bil mustaniru al musta'ir, disematkan kepada sesuatu yang diterangi, objek yang diterangi, al musta'iri, yang meminjam cahaya ya, al musta'ir nuruhu min ghairi,
apakah penyematan cahaya itu lebih tepat disematkan kepada objek yang cahayanya merupakan bersifat pinjaman, maksudnya gitu. Pinjaman itu kan seperti bulan punya cahaya, bulan punya cahaya. Tetapi kemudian cahaya bulan itu pada dasarnya tidak menerangi yang lain. Faktanya bulan menerangi yang lain. Meneranginya bulan kepada objek-objek yang lain yang ada di bumi itu karena ada bantuan dari sinar matahari. Maka seakan-akan bulan itu memancarkan cahaya. Sama kan seperti itu. Kalau ini analogi teman-temannya, jangan terjebak juga di pembahasan. Jangan berhenti di analogi itu. Ini nanti sambungannya kepada hubungan guru, murid, dan keilmuan kita serta perjalanan kita. Ini Imam Al-Ghazali sedang menyederhanakan biar kemudian kita memahami proses, memahami siklus, memahami alur tingkatan-tingkatan. Sampai salah satunya bagaimana kemudian kita memahami dan meyakini betapa penting kedudukan guru di hadapan murid itu seperti itu. Salah satunya seperti itu teman-teman. Nah maka setelah tadi dipahami Vandur, maka perhatikanlah sekarang. Apakah itu penyematan nama cahaya ini lebih berhak dan lebih utama kepada objek yang sebetulnya objek itu meskipun kelihatan seperti menyinari, tetapi sebetulnya menyinari itu karena disinari oleh objek yang lain, atau sinarnya adalah pinjaman dari objek yang lain. Au bin nayyiri fi dzatihi al-munir likulli ma siwa, atau justru penyematan cahaya yang secara hakikat itu sesungguhnya lebih hak, lebih utama disematkan kepada sesuatu yang dia bercahaya, bin nayyiri fi dzatihi, yang zatnya bercahaya dan mencahayai, dan cahaya ini murni, bukan pinjaman, bukan karena dicahayai oleh orang yang lain. Tadi sudah dijelaskannya teman-teman. Al-munir likulli ma siwa, bahkan dia bisa menjadi menerangi bagi yang lainnya. Buat pertanyaan. Jadi kita di sini diberikan pertanyaan, entah ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena seharusnya pemahaman kita sudah sampai pada jawabannya, hanya untuk ngecek, atau boleh jadi dimaknai pertanyaan bagi teman-teman yang masih belum koneksi kita sambung. Gitu teman-teman. Fama indi annahu yakhfa alaikal haqqu fihi. Fama indi, maka tidaklah bagiku. Fama indi, bagiku, annahu yakhfa alaikal haqqu fihi, bahwa kebenaran dalam hal ini seharusnya tidak samar bagimu. Maka boleh jadi tadi tepat dikatakan bahwa pertanyaan tadi, istifham tadi itu bukan istifham yang untuk dijawab, tapi seharusnya sudah ngabayabah dinabaya, namanya mengakar kuat dalam batin, dalam bentuk pemahaman dan pengetahuan. Jadi ada meninggalin bercahaya, dia pasti ada cahaya. Menurama kan di atas langit ada langit lain terus, tapi harus sampai pada puncaknya. Puncak dari cahaya itu adalah cahaya yang bidatihi walidatihi, cahaya yang dia bersinar tidak karena pihak yang lain. Laisa kamitslihi syai'un, dan sifat wahdaniyah. Pahamnya mungkin ya arahnya kemana ini. Kalau bagi kita sebagai murid atau yang ngaku-ngaku murid seseorang atau mengaku-ngaku berguru pada seseorang, kita disadarkan pada satu kondisi di mana bahwa seringkali kita mengakui sesuatu yang menjadi pemahaman kita sebagai milik kita, padahal belum tentu itu benar-benar ilmu yang sebenarnya ada. Boleh jadi itu adalah pendaran dari cahaya yang datang dari guru kita, dari leluhur kita, yang sebetulnya kalau di hikam itu kan ada makalah al-kaunu kulluhu dulmatun,
objek-objek itu semuanya pada dasarnya adalah gelap. Innama ana rohu, kesananya saya lupa lagi. Innama ana rohu, apa ya kesananya itu? Pokoknya kesananya al-haq, sebetulnya posisi kita itu dicahayai bukan bercahaya. Artinya kalaupun kita pintar, dipintarkan gitu. Diberi kepintaran. Tapi pada dasarnya ada puncak. Di sisi ini juga kita bisa menerima ya konsep bahwa ada warisan pengetahuan dari leluhur-leluhur. Pada akhirnya kita, makanya seringkali juga kita diajarkan untuk cukup menjadi wadah saja, kosongkan wadah. Karena keakuan atau nafsu atau seperti itu justru akan menjadi hijab bagi kita. Kita juga dikenalkan beda di antara dua nafas, suwung dan lain-lain. Famain di anahu fa'alain. Maka bagiku, kata Imam Al-Ghazali, kebenaran dalam hal ini seharusnya tidaklah samar lagi bagimu, wahai muridku. Kata Imam Ghazali ini, bukan kata saya. Saya hanya menerjemahkan. Karena ini kan risalah atau catatan yang berupa obrolan dari guru ke murid, dalam hal ini Imam Al-Ghazali kepada murid beliau. Hanya alhamdulillah kita ditakdirkan bertemu dengan tulisan ini. Ya moga-moga minimal kita dianggap di list menjadi muridnya Imam Al-Ghazali. Insya Allah kita kebagian ilmunya. Wabihi yatahaqqaqu anna isman nur, dan dengan itu menjadi nyata bagi kita bahwa nama cahaya itu ahakku, yang paling berhak bin nuril aqsa, dengan cahaya yang paling puncak, al-a'la, yang paling tinggi, alladzi la nura fawqahu, yang tidak ada lagi cahaya di atasnya. Wa minhu yanzilu an-nuru ila ghairihi, dan dari zat dialah cahaya itu turun kepada selainnya. Kalau belum sampai pada, kalau kita masih menemukan celah bahwa yang kita anggap sumber cahaya itu masih menerima sumber dari yang lain, berarti kita belum sampai pada puncak. Ya beruntungnya kita sudah diajarkan dari awal. Moga-moga ini keberuntungan ya, kita diajarkan dari awal. Semuanya bersumber dari Allah, kira-kira seperti itu. Ini juga barangkali konsep matahari yang dianggap penting di banyak tradisi di Nusantara. Kalau ada acara ke atas, Ra itu kan matahari. Hanya yaitu kalau di sini barangkali ini salah satunya adalah wasilah atau metodologi atau cara bagaimana kemudian Imam Al-Ghazali membangkitkan kesadaran itu melalui perumpamaan yang terjadi di kehidupan keseharian. Hanya tentu bagi kita pengingatnya adalah bahwa ini adalah hal-hal yang perlu diperdalam lagi. Artinya apa yang tadi disampaikan, yang tadi diterjemahkan, itu adalah permukaan yang penting bagi kita untuk kemudian bisa menyelam lebih dalam sampai mata holang. Ya, kalau mata holang itu bahasa Sunda. Mata holang itu inti dari biji pada sebuah buah. Di dalam biji di sebuah buah itu ada intinya. Disebutnya mata holang. Kemarin kita dikenalkan istilah dalam atom itu ada foton, kuark, lepton dan lain-lain sebenarnya Pak ya. Nah, ini hanya sekedar pengantar saja teman-teman, karena sebetulnya saya terlalu berlebihan ya kalau untuk menjelaskan tadi apa yang disampaikan. Selebihnya dari penerjemahan ini terlalu berlebihan kiranya bagi saya, karena saya di sini hanya membacakan matan dan kemudian mencoba menerjemahkan untuk kemudian juga nanti insya Allah dikoreksi oleh guru kita. Dan mari kita perdengarkan terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjutkan dengan teks-teks berikutnya. Akan dijelaskan terlebih dahulu oleh guru kita.
Mangga Pak Ibu. Dari penjelasan Kang Iman udah jelas ya. Tinggal kita nanti perdalam lagi nih kan. Apa kira-kira yang memang mau diperjelas dulu? Apa tingkatan-tingkatan cahaya? Ataukah dimulai dari pertanyaan? Seperti bisa. Kita bisa memastikan kan? Karena ini penjelasannya juga tentang malakut ya, dari kitab ini. Ada satu pertanyaan dari saya ke teman-teman dulu ya. Kira-kira di alam malakut nanti itu masih butuh oksigen kan? Ataukah oksigen itu hanya khusus buat di bumi ini? Dan kira-kira matahari itu ada di langit keberapa? Ataukah hanya memang di langit kita? Gitu. Oke. Ada di cerita Israeli ya. Bumi itu ada, bukan bumi, saya nggak ngebahas bumi. Matahari dulu ada berapa ya? Ada yang satu riwayat mengatakan 8, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 9, dan ada yang mengatakan 7. Oke. Kita anggap nih, misalkan matahari lebih dari 2. Apakah matahari yang ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya ini berada di langit kita? Gitu. Dengan satu matahari saja triknya berbeda-beda ya. Gitu. Kita di daerah Tasik mendapatkan cahaya dan juga terik dan sengatan matahari yang berbeda. Berbeda nanti dengan di daerah Cilegon, daerah Serang, Banten, Depok, pasti berbeda. Nah, ada apa sebetulnya? Unsur mana yang kemudian mendominasi dalam diri kita? Dan kira-kira di dalam diri kita juga ada mataharinya nggak? Dari keterangan nanti selebihnya dari Al-Ghazali, nanti lebih dalam lagi, beliau mengutip bahwasanya di dalam tubuh kita itu juga ada, kalau bahasa yang lebih ilmiah adalah domain. Domain itu istilahnya planet-planet kecil dalam diri. Sebuah planet tidak akan bertahan ketika tidak ada matahari atau cahaya yang menerangi. Anggaplah sumbernya adalah matahari. Berarti dalam diri kita ada mataharinya ya? Oke. Pertanyaannya saya kembalikan lagi. Apakah di bumi ini saja yang kemudian membutuhkan oksigen? Kenapa harus oksigen? Langit ada berapa lapis ya? 7. Berarti kita di langit ke? Kalau dari atas, berarti kita di posisi ke 8. Apa 7? Yang dapat keterangan itu Pak. Ayo coba dicek. Di ayat cuma 1 aja. Ada berapa lapis langit? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kita memandang langit ini, sumber cahayanya itu bukan dari sumber cahaya langit ke-7 kan? Berarti kita masih di lapisan ke-8. Nah, kalau dari tadi Kang Iman ngomong bahwasanya cahaya itu bukan cahaya saja, tapi lebih global kan ya? Karena energi juga itu juga merupakan bisa disebut sebagai cahaya, tapi tidak semua energi. Oke. Nah, kalau kita itu ngambil dari sisi ilmiah dan kita itu anggaplah memastikan bahwasanya kita itu di bawah langit ke-1. Oke.
Berarti kita di 8. Di tabel periodik yang unsur ke-8 apa? Coba. Al-Aziz Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha perkasa. Terus Unsurnya oksigen. unsurnya oksigen. Jadi ketika kita itu berada di tingkatan ke-8 bawah nih ya, ya pantas saja kita itu membutuhkan oksigen. Kalaupun misalkan ada yang ketika saya tanya teman-teman, kalau malakut kira-kira di langit keberapa? Anggap 7 kata Mas Haris. 7. Berarti kita memakai energi cahaya untuk pernapasan diri kita, mencahayai diri kita pakai unsur apa? Muhaimin, nitrogen. Al-Muhaimin itu apa penjelasannya? Yang memelihara. Yang memelihara. Nitrogen adalah unsur tak kasat mata yang menumpang segala kehidupan biologis. Ngomong sendiri sih, nggak denger saya. Apalagi suruh baca nggak kelihatan. Yang memelihara simbol keseluruhan, nitrogen adalah unsur tak kasat mata yang menopang segala kehidupan biologis. Kehidupan biologis yang menopang segala kehidupan biologis. Oke, clear di situ dulu. Ketika kita ngomong oksigen, kita rasa udah cukup ya. Makanya kenapa di teman-teman nanti di NBT 5 itu juga belajar untuk menghirup udara diperlambat agar satu bukan oksigen yang diperbanyak tapi energi lain yang nanti akan dipersiapkan. Jadi Anda bukan langsung bisa nyerap nitrogen. Ya. Anggaplah kayak gini. Anda itu persiapan mau ke kutub utara. Berarti kan latihan dingin ya. Bukan hanya persiapan baju doang ya. Nah, ketika teman-teman, kata Al-Ghazali, sungguh rugi ketika seseorang di usia 40 belum pernah ke malakut, ke alam malakut. Sebagian teman-teman mengatakan bahwasanya malakut itu ada di langit ke-7 ya. Oke, kita sepakat dulu seperti itu. Saya tidak mengkoreksi apa-apa. Karena teman-teman harus membuktiin sendiri ke sana, gitu ya. Berarti yang harus dipersiapkan apa? Bukan oksigen. Jadi satu indikator bahwasanya ketika seseorang itu, saya itu sering ke malakut, bla 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 dalam malakutnya simple, gitu. Bagi orang-orang yang berilmu, di sana ada oksigen nggak? Gitu. Berarti ketika Mas Haris tadi ngomong bahwasanya malakut itu ada di langit ke-7, berarti di sana pernafasannya pakai yang diambil adalah energi nitrogen yang kemudian diolah, nggak langsung nitrogen asli, enggak, tapi diolah. Di setiap batasan langit itu selalu dibatasi oleh, baik di bawah maupun di atas, ada yang namanya air. Oke. Karena air tidak bisa dikendalikan oleh semua unsur. Ada partikel yang memang tidak bisa dikendalikan. Salah satunya adalah air. Kalau tadi saya sebelum teman-teman datang, saya diskusi dengan Jajang dan Adi. Kalau semisal semua unsur dalam tabel periodik, semua asma dari 1 sampai 99 ini itu ibaratkan itu ada pilihan di dalam dadu,
1 sampai 6 dan kemudian kita lemparkan dadu itu 100 kali. Jadi antara pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini semuanya pasti ada ya penyebarannya. Bisa jadi 1 itu dapat berapa peluang, 6 berapa peluang. Tapi perbedaan ketika unsur air juga cahaya, air juga energi. Makanya kita belajar asma wa sifat. Air ketika itu dilemparkan, ibaratnya itu dadu, maka air tetap di posisi, anggaplah misalkan pilihan kita 6, air itu di 6. Maka air 100 kali di dadu itu dilemparkan, maka tetaplah 6 yang dilemparkan dengan cara apapun tetap 6. Maka setiap pembatasan-pembatasan dari baik di bawah maupun di atas, di langit kita pun juga ada air. Ya. Dan ini sudah dibuktikan oleh para ilmuwan. Oke. Bahkan di atas arsy Allah pun sebagian riwayat mengatakan bahwasanya ada di arsy Allah itu di langitnya juga air. Di dalam kuantum ruang kita, di alam kesadaran kita, di bawah air, di atas air. Nah, ini bisa yang memulai kehidupan adalah air. Oke. Terus bagaimana? Hubungannya dengan tahun di masa lalu? Proses. Ada banyak kali yang harus dipantul. Nah, dari unsur-unsur ini kita bisa mengetahui bahasanya tidak mungkin ketika kita itu belajar ilmu apapun tanpa guru. Berarti harus ada pantulan. Karena cahaya juga memantul kan? Nah, kayak gitu. Sampai di sini dipahami bocoran dari malakut ya. Nanti dicek dulu yang sebenarnya malakut itu di langit keberapa, gitu ya. Nah, ada pertanyaan? Terbesit pertanyaan yang hadir? Kalau saya tuh masih bingung ya Pak, ketika disebutkan 7 lapis itu, ketika disebutkan 7 lapis, langit itu ada 7 lapis, apakah memang tadi seperti dijabarkan ya? 8. Kalau dulu saya berpikirnya kita di langit ke-1, puncaknya di langit ke-7. Oke, dibalik. Ya, bayangannya seperti itu kemarin. Tapi kemudian ini kan menjadi rahasia juga ya. Sementara kalau di ayat itu kan, kalau tidak salah di Al-Mulku ya, Lakot Zayyanaha sama ad-dunya bimason. Cuman dikenalkan sama ad-dunya saja, langit dunia saja. Tetapi langit-langit yang lain itu entah mungkin karena saya terbatas membacanya ya, belum ketemu penjelasan yang langit-langit sebelumnya. Terus kemudian di dakikoh yang sebelumnya, Imam Al-Ghazali itu mengingatkan bahwa ketika pun beliau menyebutkan langit, bukan langit yang sama idunya itu yang dimaksud. Iya, itu pendalaman nanti. Satu momen nanti kita akan membahas itu. Karena sebetulnya ada pembahasan kitab itu yang kita di langit pertama, nanti langit kedua, itu semakin naik ya sampai ke sana ke-7 ya, gitu. Oke. Itu juga nanti ada pembahasannya, tapi bukan saat ini. Oke. Ini hanya untuk satu. Kalaupun misalkan kita ngebahas tentang sumber, kemudian dipantulkan, berarti kemudian yang paling jadi sumber itu satu. Iya. Ini hanya untuk menggrading. Oke.
Nah, nanti sebetulnya ada cara pola untuk ngelihat sebetulnya posisi kita itu di sebelah mana. Kok kita dikatakan kita berada di langit pertama. Gitu. Itu nanti, ini hanya untuk ngebolak-balik dari sisi fisikawan dan matematikawan juga. Mereka juga mengulik dengan beberapa hal. Oke. Nah, ada lagi. Jadi kalau kemudian teman-teman belajar tentang pantulan-pantulan cahaya, terbersit apa nih? Kita sudah berapa generasi dari Nabi Adam? Berarti leluhur kita berapa? Pantulan cahaya kita, cahaya yang mana? Asma yang mana? Kejauhan, Pak. Oke. Kejauhan. Nabi Adam. Kemudian disempurnakanlah. Kumpulan-kumpulan dari para nabi, 124.000 nabi. Ini juga kan matahari. Oke. Mereka diibaratkan matahari semuanya. Oke. Kemudian muncullah yang namanya Rasulullah Muhammad. Ketika ini kan disempurnakan, berarti beliau matahari. Oke, kita ngambil startnya dari Rasulullah. Kira-kira kita dari generasi hadirnya Rasulullah sampai ke kita berapa generasi? Apakah pantulannya masih jernih? Maka butuhnya sanad, butuhnya kemudian kita memahami nasab dan sanad adalah untuk memahami pancaran matahari, pancaran cahaya, pancaran energi dalam diri kita itu ada banyak sekali blok-bloknya enggak? Karena semakin banyak pantulan, keefektifannya biasanya berkurang. Itu baru di wilayah situ. Belum nanti kemudian Al-Ghazali juga mengatakan ada beberapa loncatan-loncatan kuantum, ruang-ruang kuantum. Ruang-ruang kuantum itu diciptakan oleh siapa? Lubang cacing, para malaikat. Ketika malaikat menembus satu dimensi ke dimensi yang lain, mereka bergerak. Oke. Apalagi pernah, misalkan ada satu momentum nih. Ketika menjelang subuh, maka itu adalah waktu keberkahan karena malaikat turun. Anggaplah malaikatnya itu turun dengan fisiknya ya. Gitu. Maka ada banyak sekali lubang-lubang kuantum yang terjadi. Maka di situ momen-momen cahaya-cahaya yang sebenarnya cahaya-cahaya sumber ini menerangi diri kita secara sempurna. Kayaknya saya menyarankan ke teman-teman, yuk mulai persiapan jam 3 pagi sudah bangun, kalau enggak maksimal setengah 4, sudah beres-beres, bersih-bersih. Pak, saya nggak bisa sholat, Pak. Saya tuh malas sholat. Sudah bersih-bersih aja. Siapa suruh mandi? Enggak, dingin Pak. Iya, siapa? Nggak usah mandi. Yang penting bersih-bersih, cuci muka, sikat gigi, freshkan diri di luar. Bagi yang muda, yang sepuh-sepuh nggak usah. Buka pintu aja, tapi tetap di ruang tamu kan enak ya. Karena satu, ada momentum-momentum di mana cahaya-cahaya yang sebenarnya ini menembus lapisan-lapisan bumi. Dan pastinya yang namanya cahaya akan tertarik dengan cahaya. Cahaya yang kecil akan tertarik untuk mendapatkan cahaya yang besar. Seorang anak kecil, anak kita, tetap akan mencari yang namanya orang tuanya. Dalam tubuh kita terjadi seperti itu. Oke. Nah, pantulan. Kita ngomong sekarang ke dalam diri.
ketika dalam diri kita, kita menganggap bahwasanya matahari itu ada dalam diri kita. Penerangnya matahari itu apa? Ada yang ngomong jantung, boleh. Ada yang ngomong hati, boleh. Ada yang ngomong apa lagi? Otak. Oke, gitulah. Oke. Nanti teman-teman temukan sendiri cahaya yang disebut sebagai cahaya matahari. Anggaplah cahaya sumber. Kita nggak usah ngomong yang di atasnya lagi ya, cahaya, apalagi Nur Muhammad dan lain sebagainya. Nanti kita belajar dari yang terdekat dulu, matahari. Sifatnya matahari adalah memberikan terik, panas, dan lain sebagainya. Yang sering panas dalam diri kita yang mana? Apakah otak? Dada. Apakah hati? Ataukah yang lain? Yang bisa dipastikan, saya tidak menyebutkan organ, tapi ada satu sumber di mana percikan itu ada di sini. Nah, percikan-percikan ini itu adalah sumber dari matahari dalam diri kita. Ketika kemudian bagian-bagian ini tidak disemaikan dengan cahaya-cahaya matahari dalam diri, yang terjadi adalah kegelapan, kegalauan. Musim duren, nggak buah durennya, kurang matahari katanya. Oh iya, kurang cahaya, kurang ini, kurang vitamin ini nggak keluar, bla bla bla. Oke, dalam diri kita pun sama. Saya nggak sebutin organ ya, nanti teman-teman temukan sendiri. Yang bisa dipastikan, matahari itu ada di daerah ulu hati sini, ulu hati. Saya nggak ngomong hati, oke? Tapi ada satu di situ. Sumber. Nah, sumber ini kan akan terpantul. Ini lapisan. Lapisan-lapisan. Ini juga lapisan ke atas. Maka ketika lapisan matahari ini mau menembus daerah-daerah yang lain, kira-kira Anda mengizinkan tidak? Ketika Anda tidak mengizinkan, maka yang terjadi adalah kecepatan Anda untuk memproses semua organ ini melambat. Makanya kenapa ketika anak-anak masih kecil, proses mekanisme tubuhnya lebih cepat. Tapi kalau sudah menjelang 40 ke atas, sudah melambat. Karena cahayanya sudah terhalang. Tugas kita, kalau bahasa kerennya di teman-teman komunitas kita, buka yuk hijab-hijabnya. Jangan ditutup. Jangan ditutup terus pakai kaca matahari. Nah, kalau kemudian ini terjadi memantulkan, maka Anda tidak akan mendapatkan cahaya sama sekali. Ikut pengajian, baca buku, baca ini, pemahami ini. Oke. Dan akhirnya lebih banyak apa yang dia dapat itu proyeksi menghabiskan dan selamanya, tapi tidak disemaikan di sini. Saya tidak ngebahas yang tinggi-tinggi dulu, tapi ke dalam diri dulu. Kalau kemudian
Kalau kemudian matahari dipantulkan, yang terjadi ya pantas ini tuh masih sering ngebanding. Tak, tak. Kita dapat apa dari telinga kita, pakai lagi untuk luar. Kira-kira matahari pernah mogok kerja gak? Enggak ya, begitu. Malah yang nutupin awan kan, mendung dan lain sebagainya. Karena emang dibutuhkan. Ada waktunya teman-teman untuk kemudian memberikan pengajaran pada tubuh kita. Mataharinya diperkecil, tidak terlalu besar cahayanya, hanya untuk satu, kita belajar untuk memahami dari matahari yang ada di dada seseorang. Di dakikoh awal ya, Pernani Al-Ghazali sampaikan bahwasanya ketika tidak ada matahari, maka kita yang ada di ruangan ini tidak tahu di satu ruangan itu tidak ada apa aja ya. Ini sama. Selama ini matahari kita itu kita sorotkan ke dalam atau sorotin keluar, nggak usah dijawab. Udah proyeksikan sendiri. Makanya sangat kemudian jelas bahwasanya ketika kita itu memahami sebuah ilmu yang baru, kita susah untuk paham. Akhirnya kita ngeplot, ngotak-ngotakin, nggak bisa holistik, nggak bisa menyeluruh. Oh, sudut pandang kita ini kajian agama, ya udah fokus di agama, tidak digeser ke arah secara ilmiah, tidak digeser secara kekinian dan lain sebagainya. Fokus kaku hanya untuk wilayah ini urusan agama. Gitu. Oke. Nah, dari situ sudah ada dapat temuan bahwasanya teman-teman lebih banyak proyeksinya itu keluar ya, mataharinya disorotin keluar. Nah, permasalahannya sekarang gimana cara ngebuka hijab? Ngebuka hijab yang bisa teman-teman lakukan apa? Agar kita dekat dengan matahari kita. Naik Pak, Mi'raj, gitu ya. Wah, hebat kita. Di dalam tubuh kita ada sebuah mekanisme bahwasanya jendela-jendela tubuh kita itu bisa buka tutup secara manual. Pakai unsur apa? Air. Makanya kenapa ada bagian-bagian yang sulit dijangkau oleh matahari dalam diri kita, maka itu yang kemudian diberikan air secara sengaja. Sini, mulut. Sini, susah dijangkau. Bukan nggak bisa matahari menjangkau, tapi hijabmu udah terlalu tebal. Sini, ya, tangan. Sini, kaki. Sampai di sini sudah paham bahwasanya penjelasan saya yang tadi saya potong-potong tentang air, tentang cahaya, tentang air, tentang cahaya, tentang ini, tentang hanya untuk menjelaskan bahwa pantulan itu membutuhkan alat bantu. Karena hijab-hijab itu harus dibuka secara manual. Berarti sangat pentingnya kemudian Rasulullah ngomong perbarui wudhu. Sampai di sini paham? Oke. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau urusan di sini udah beres,
sudah tahu kuncinya, berarti urusan untuk melihat cahaya-cahaya yang terpantul dari sumbernya, kita juga bisa lihat yang di luar tubuh kita. Beres. Oke. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Kita kembalikan ke materi. Kang Iman tadi yang masih ngeganjal di materi ini apa? Di makola, di dakiko. Masih dakiko kan? Ya, dakiko terakhir. Dakiko terakhir berarti kan tinggal penyimpulan saja. Kesimpulan putaran pertama. Gitu. Ayo, apa kan? Berarti habis itu bersemangat dong wudhu ya. Karena terlalu semangatmu, kita balikin ke hikam. Terlalu bersemangat, engkau terhijab, engkau ngebuka hijab satu, tapi engkau menghijab dengan berapa lapis hijab lagi. Kebuka hijabnya satu, hijab lagi banyak gitu. Hanya karena satu, nggak ada jeda. Mau nggak mau keluar rumah itu ya, ketika masih punya orang tua, punya pasangan, pasti pamit ya. Selama ini Anda nggak pernah pamit. Tubuh, masyarakat di dalam tubuhku. Nanti jam 12 kita sholatnya ya. Kita mah ayo hajar ya. Saya kan nggak wajib lapor kan. Oh iya. Tapi engkau wajib nyampein. Karena khalifah bagi saya, definisi khalifah itu bukan orang yang mimpin aja, tapi orang yang mengikuti langkah-langkah dari pemimpin sebelumnya. Nah, pemimpin yang sempurna ya Rasulullah. Bagaimana beliau menyiapkan tubuhnya dulu, nggak langsung apa itu poktorolong itu bahasa Indonesianya gerusa-gerusu, tergesa-gesa. Ada ketergesa-gesaan. Karena ketika kemudian ketergesa-gesaan, ketika dicek secara ilmiah, secara gelombang, Anda mematikan itu. Karena itu wilayahnya emosi. Sehingga akhirnya ketenangan Anda, epsilon Anda, ini tertutup, gelombangnya kecil banget. Ketika epsilon, saya jadi nyampur-nyampur nih. Ketika epsilon ini kecil atau tertutup, besar sebetulnya epsilon saya Pak, angkanya ketika dites. Tapi kehijab, ketutup karena ketergesa-gesaan, yang terjadi apa? Di salah satu ruang kasaf kita ada kasaf tentang damai. Ini ketutup. Kebayang itu. Kalau satu ruang ketutup ya ruang yang lain, yang atasnya ya ketutup semua. Oke. Ngeri ya Pak ya? Ngeri itu. Makanya kalau dalam ilmu energi yang dilakukan oleh semua agama, semua ajaran-ajaran kuno, semua tradisi-tradisi, semua budaya, energi itu kan dimulai dari atas. Allah memberikan setiap hari energi, cahaya, tuk ke sini. Ini kan disampaikan ke bawah itu pasti lolos. Tapi ketika sudah menyentuh yang namanya Nur Muhammad, tuk, dinaikin lagi. Nah, kadang-kadang kesumbat, tuk, gini, numpuk di situ. Ketika numpuk, apa yang harus dilakukan? Duduk tenang, mendekati bumi. Makanya di ajaran-ajaran tertentu, kebanyakan kita mendekati bumi kan.
duduk di bawah. Nah, ini sangat penting banget ketika kemudian ruang kasaf ini dari 1 sampai 33 yang ada di ruas tulang belakang ini tersumbat salah satu. Ya kalau enak lah yang tersumbatnya misalkan di yang 31 ya, 32, oh ini udah bagus nih. Kalau ruangan-ruangan ini itu kebukanya cuma 1, 2, kita nggak punya kesadaran. Kita nggak pernah punya kesadaran ruh, kita nggak pernah masuk ke wilayah rohani. Berarti kan di bawah itu ya, 10, 1, 2, cetuk, udah gini, nggak nyampe seperempat ya. Hanya kita nggak akan paham kemudian ketika kita itu selalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, sudah tergambar wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seolah-olah nembus. Nah, di beberapa tradisi ajaran-ajaran ketika ini menembus, ini seperti kayak semburat cahayanya itu, kalau secara kedokteran itu kayak ada ular 2 yang kemudian jadi lambang kedokteran sekarang. Ada yang menyebutkan ini naga, ada jadi tradisi di Tiongkok kuno. Di Islam seperti kayak ada tali spiritual yang menembus ini dan memancar ke atas. Sama sih. Ini hanya penambahan agar mereka waktu itu, orang-orang waktu itu paham. Zaman dulu nggak bisa menyebutkan cahaya, nggak bisa ngegambar. Maka cara sederhananya seperti itu. Yang paling berbahaya ketika sudah akil balik, ketika cahaya ini tidak bisa keluar dari atas ke bawah, tidak dipantulkan lagi ke atas, maka yang harus diperhatikan adalah ubun-ubun. Ingat cerita Abu Jahal. Ada di salah satu surat. Permasalahan bukan kepalanya yang harus diambil, tapi hati-hati ubun-ubunnya, karena ubun-ubun itu biasanya tidak memancarkan cahaya yang sebenarnya, karena memancarkan lebih banyak adalah kotoran. Nanti dicek ya penjelasannya di salah satu surat tentang ubun-ubun. Oke. Nah, dari situ apa yang bisa kita jadikan proyeksi malam ini? Apapun yang dinamakan emosi, tetap cahaya. Cahaya yang kayak gimana? Cahaya yang kemudian sudah bercampur dengan semua elemen, semua unsur. Unsur kebetulan unsur-unsurnya jelek. Gitu. Nah, seumpama dalam diri kita itu bersih, suci. Di Hikam kemarin dibahas tentang bab sholat. Bab sholat itu adalah pembersihan, mi'raj kita. Nah, kalau kita sendiri itu nggak menganggap bahwasanya sholat ini adalah pembersihan, nggak bersih nih jalurnya. Jadi yang harus dievaluasi sekarang, persiapkan dulu ketika teman-teman itu mau sholat, tidak usah buru-buru ngejar ya. Cepet, wah ketinggalan aku jamaah, masbuk tuh ya, masbuk gitu. Saya ketinggalan terus. Ketinggalan terus ya, ketinggalan terus sholat. Iya gitu. Ya, jika bisa mempersiapkan sebelumnya kan gitu. Dan hati-hati, kehati-hatiannya harus dijaga.
Jangan gara-gara wah saya tuh niatnya untuk membersihkan diri gitu. Akhirnya Anda tergila-gila dengan sholat. Tipis banget ya tahu. Nah, yuk kita mulai malam ini bismillah. Kita ngikutin karena kita sudah kegeeran nih ya. Menjadi muridnya Imam Al-Ghazali atau Imam Abu Ala Al-Fifi. Abu Ala Al-Fifi. Nggak apa-apa, yang penting kasih salam, assalamualaikum, ya, kasih fatihah, tawasul tiap hari. Dan kita minta ke Rasulullah dihantarkan sampai bertemu dengan cahaya ruhaninya Imam Al-Ghazali. Dan dari situ satu hal, ketika seseorang itu selalu mengkaji kitab-kitab ulama-ulama besar, saya masih ingat guru saya cepat ngomong, satu saat engkau akan ditemukan oleh gurumu atau engkau menemukan gurumu. Enak tuh. Yai, kalau saya di rumah terus, anggaplah saya itu orang yang skeptis ya, nggak mau bergaul dengan orang. Ya udah, nggak berlaku ini. Yang berlaku dua, engkau akan menemukan cahaya gurumu atau engkau akan ditemukan oleh cahaya guru. Berarti satu, sinyal kita harus dikuatin. Lah, Yai, saya itu masih malas sholat ya. Gitu. Ngeyel aja waktu itu saya gitu. Gitu. Oh, nggak bisa sholat, wudhu. Baru kemudian dijelasin lah wudhu kayak gini dari bab cahaya. Ketemulah, oh, pemuka hijab. Oke. Sampai di sini Pak Aris ada yang ditanyain? Sholat dulu minimal. Kalau nggak ada kita ngomong bebas nih. Saya anggap sudahi kalau karena Kang Iman udah paham banget ini teh ya. Bingung mau nanya apa. Kalau itu Pak, tanda memancarkan bukan cahaya tapi kotoran itu tandanya seperti apa? Yang berbunyi Cahaya. ya, yang malah Berarti kita ngomong sensasi atau gimana? Atau penglihatan? sensasi. Sensasi. Ya. Cirinya. Oke. Abah ya. Runyem. Di sini. Kemerecek dah. Apa ya? Semutan. Kayak ada semut di sini. Tapi sebagai saya sih, karena Anda yang nanya, kalau dulu kan gimana? Ada kayak ada rasa tercep atau kesemutan? Iya Pak. Wah sip, udah pekal berarti. Padahal itu kan ya jelek. Tapi lupakan aja lah. Biar Anda seneng dulu. Ngerasain dulu. Oh, Pak, saya nggak ngerasa itu kayak ada angin Pak. Apakah angin itu menandakan hal yang bagus? Tidak. Itu juga salah satu sifat emosi. Oke. Berarti yang sebenarnya di dalam diri apa nih? Adem di sini dan kita ngerasa ada kayak tetesan. Tes. Ada orang itu yang karena memang kepekaannya bagus, dilatih oleh dari karun-karunnya udah bagus, jadi kayak ada air, pos, gitu kan, diguyur gitu ya. Gitu. Nah gitu, tapi itu belakang enggak lah, udah oke segitu mah teman-teman mah, saya udah senang. Ya. Nanti ketika
cahaya ini mau kembali ke atas, Anda kayak ini ada kayak ada paku. Susah ditembus. Tek, tek, tek. Kenapa ya, Pak? Sakit banget, cenut-cenut. Ya, mau jebol aja. Tuh, susah. Sampai di sini ya. Karena Aris nanya ya saya jawab. Oke. Kayaknya di dalam ilmu kesehatan kedokteran versi Islam di avasonologi itu, seseorang ketika dia tidak membersihkan beberapa hari bagian rambutnya, maka titik latifahnya juga tertutup, kayak ada selaput. Selaputnya dari apa? Logam. Di satu kitab kayak gitu. Saya ketika memahami itu bingung. Baru kemudian ketika ada penjelasan dari Dokter Bambang almarhum, Mas, dicek rambut itu ada yang namanya unsur logamnya, unsur besinya. Jadi ketika kita kayak gini, ketek ya, masih ada ya, kasar kayak gini. Berarti unsur logam kita, emosi-emosi yang dipaksa oleh tubuh untuk keluar melalui rambut. Berarti sudah waktunya engkau keramat. Oke. Semakin reseptor di sini rambut kita pendek, semakin kemudian kadang-kadang ini kapasitas yang harus dikeluarkan itu 10, sedangkan ini kapasitasnya rambutnya pendek cuman 2, nggak kebayang, ketahannya di dalam. Akhirnya di sini sakit kepala, mempengaruhi salah satunya adalah pineal gland. Akhirnya melatonin tidak keluar, yang keluar endorfin. Ngacong kita, galau kita, ini kita. Padahal masalah kecil dibesar-besar. Sadar kita waktu itu, itu masalah kecil. Kejadian di kita ya. Susah untuk sabar saya. Karena ininya, makanya di beberapa biasanya saya nyaran ke beberapa orang tua untuk rambutnya anaknya panjangin dulu, biar kalau saya ngomongnya nggak terlalu detail, cuman ngomongnya yuk biar nggak terlalu muter, biar nggak terlalu nakal gitu ya. Ngomongnya nggak jujur tapi ya nggak bohong. Ketika ada satu berapa lama saya lihat emosinya sudah gampang sekali keluar tanpa membutuhkan tongkat lagi, membutuhkan reseptor di sini. Yang penting jebol dulu. Oke. Sampai di sini. Mas, konektivitasnya ke tahalul apa sih? Tahalul. 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 Saya dengarnya tahalul teh opo gitu. Berarti ini ngomongnya haji umroh. Iya kan, bukan ngomongin umrohnya, kan tahalulnya ya. Mencukur, membuka pori-pori untuk lebih gede lagi, agar sumber energi yang dari atas itu pasti bagus 100%. Permasalahannya ada dalam diri kita, nggak keluar. jadi sehabis rangkaian umroh itu kan diakhiri tahalul, umroh atau haji, diakhiri tahalul. Itu sebenarnya esensinya kan kalau yang Ustaz bilang mah
buat saksi atau apalah. buat saksi. Waktu itu Standar. Karena kalau saya mah berpikir kayaknya bukan itu deh. Iya, deh. Satu rambut berapa senti yang kita potong itu akan sampai kapanpun akan menjadi saksi. Rambut yang sudah terkubur nggak tahu kita di mana nguburnya, kadang-kadang nggak dipedulikan ya. Kita bercermin yuk dari perempuan. Ketika ada rambut yang rontok, ketika dia lagi menstruasi harus dikumpulin ya. Ya. Isi beda ajaran sama gitu. NO sama berarti kita ya gitu. Isi NO berbeda enggak gitu kan, biasanya satu guru beda-beda gitu. Pun sama dalam diri kita, ketika rambut ini itu kita potong dengan sengaja, kita sadar tujuanmu untuk potong rambut apa sih? Selama ini belum pernah dibahas ya, Teh. Tujuan ngerokok udah. Oke. Tujuan potong rambut apa hanya untuk mempercantik atau memperganteng diri? Kalau sebagai saksi oke lah, saya oke lah, oke. Boleh lah Ustadz itu ngomong gitu, oke. Ya nggak salah. Benar. Tapi tujuan Anda keramas, Anda potong rambut, diperbarui, minimal tingkatannya Bismillah, saya membuka lebih lebar lagi, lebih luas lagi, kedalaman, keilmuan, kedalaman dari ilmu, tekad, kehendak tekad dari Nabi Idris. Nabi yang benar-benar pengen mencari tahu banyak hal, karena hanya mendapatkan cerita dari nabi-nabi sebelumnya, adalah Nabi Idris. Jadi cara untuk memintarkan diri kita, baik IQ, intelijensi ya, EQ, kecerdasan emosi, SQ, spiritual question, kecerdasan spiritual, RQ atau tulisannya RQ, truth question. Di mana? Sini nih. Sing rajin. Kalau tahlul ya jangan ngambil yang minim. Tahlul. Udah. Sah. Oke, sah. Gitu ya, di ajaran kita. Begitu. Di tempat lain enggak. Tuh dibotakan di. Kalau saya biasa dibotakan. Atau berapa senti gitu. Makanya kan tadi walaupun saya ngomongnya bercanda ke Jajang, ke teman-teman, Jang, rokok kamu sini mana? Saya tuker dengan yang baru. Berkahnya orang botak. Ya kan? Gitu. Karena keilmuannya itu gampang sekali untuk kemudian Berkah orang botak. beresonansi. Kayaknya pun sama ketika ke Mas Haris, Mas, beberapa orang-orang pilihan yang datang ke barber Mas Haris kayak Ustadz, Kiai, kumpulin, pisahin. Sing rajin-rajin nyapu dulu. Ketika kedatangan Ustadz itu belum disapu, pilah dulu, bersihin dulu itu. Nanti rambut dari Ustadz atau Kiai itu khususkan. Karena itu bisa jadi obat. Oke. Sejelek-jeleknya baju Kiai, Iya. jelek loh ya, udah bolong, masih diperebutkan kan? Ada titel kiainya. Oh iya, ada kiainya. Walaupun itu kiai proposal loh ya. Ya apa-apa tuh. Yang penting kiai dah. Gitu. Apalagi
ini sudah anaknya kiai, berapa turun temurun kiai gitu kan. Tapi kita nggak mengkultuskan, nggak Angiman. ngambil berkah. Jadi ke rambut kita ngomong atau Dari wudhu. dari wudhu. Dari itu tadi Aris. Ada pertanyaan Pak Bunuh-bunuh. dari Bu Maya, Sofia. Pak kalau sudah jebol itu gimana nanti? Wall up. Terus ini masih nyambung kayaknya deh Pak. Dari siapa itu? Desob. Apakah ada perbedaan antara sensasi cahaya terpancar yang hanya sugesti dan asli? Oke. Apakah misalkan ini dihubungkan dengan dua pertanyaan tadi ya, Pak, ini apakah cuma sugesti saya tiba-tiba kayak jebol aja gitu ya? Orang kesurupan itu juga kan jebol ya. Tapi jebolnya jelek. Ibaratnya kayak orang lahiran itu kebanyakan tingkah kakinya, wah, sobekannya kacau Bisa. gitu. Sehingga akhirnya ini nggak bisa nutup lagi. Kita lahir pun tengkorak kita itu ketika lahir ini nggak nyatu kok lubang ini ya, itu ada. Jadi sampai kemudian setahun baru kemudian nutup. Kalau nggak bisa nutup dari kecil nih, nggak bisa nutup, ada kelainan, akhirnya yang terjadi apa? Nggak normal. Nah, Pak, jebol ini sugesti saya atau asli? Kalau dijawab nggak bisa, nggak tahu, kecuali engkau memperlihatkan dirimu di hadapan guru-gurumu yang memang waskita yang bisa lihat. Karena ketika jarak jauh pun biasanya harus penuh kehati-hatian. Ini jebolnya karena memang retakan, rembes. Biasanya kalau sudah retak, apa yang terjadi? Dari mana etapnya? Itu dari sangat terjadi kepahitan. Retak sih, jebol deh. Yang dimaksud jebol yang benar kayak gimana? Kayak titik jarum. Tapi ini efeknya ke sini pas kayak semua di sini. Ya kalau bisa ini kebuka. Makanya di dalam Islam ada yang namanya tali spiritual. Kalau dalam ilmu Tiongkok kuno namanya antakarana. Antakarana ketika lahir bayi itu seukuran besarnya kepala. Semakin banyaknya ulah kita, makin kecil dan akhirnya banyak sekali yang saya lihat juga ahli kitab dia, bagus dia adabnya, akhlaknya. Tapi tali spiritualnya itu kayak lebih kecil dari ujung jarum, diameter jarum. Ini bisa nggak dengan memakai sugesti, Pak? Bisa. Tapi pasti nanti berapa hari kemudian ketutup lagi. Sugesti salah nggak Pak pakai sugesti? Nggak salah. Nggak salah. Yang salah ya emang nggak pernah mau tahu. Gitu. Walaupun caranya dengan pakai teknik atau pakai imajinasi, nggak masalah untuk awal. Nanti baru kemudian cross check. Oh udah kebuka kok dikit, tambah lebar. Terus kalau sudah kebuka, terjadi apa? Anda bisa ke malakut gitu? Enggak. Anda bisa lihat jin? Enggak. Terus buat apa? Menormalkan kembali Anda lahir normal, sempurna. Anda juga secepatnya harus sempurna. Karena semakin besarnya ini lubang yang ada di dalam sini, di atas kepala, ini akan membantu Anda untuk memahami, untuk mungkin bisa melihat diri Anda.
oh saya kondisinya gini, oh ini bukan karena emosi, ini hanya pancaran intuisi dari diri saya yang tanpa sadar terikat hati saya dengan pasangan saya. Oh pasangan saya kondisinya lagi kayak gini. Oke. Buat apa lagi ketika ini kebuka? Semua ilmu akan lebih gampang tersaring. Jadi ada filter di sini. Makanya di sini ada yang namanya dantian. Ketika ini kebuka lebar, ya, maka dantian di sini akan mulai membesar. Di dalam budaya apapun ada yang namanya gelung. Siapa itu yang di toko pewayangan tuh yang pakai gini? Yang ada di atas gininya. Nah, Gareng. nah, ini apakah ini udah bagus? Belum. Maka di beberapa tradisi ini diarahin bisa ke depan, bisa ke belakang. Akhirnya jadi belangkon. Ininya ada bendolnya. Ada yang di Jawa, ininya ada bendolnya. Karena ini disesuaikan hanya untuk keperluan. Nah kalau cuman ini di sini terus, buat apa terus? Nggak tahu Pak. Iya makanya belajar lebih dalam. Oke. Karena cahaya yang dari atas tidak akan masuk ke dantian, langsung ke dalam. Tapi cahaya yang kemudian dari dalam ini bisa dimasukkan ke dantian sini dan fungsinya nanti banyak sekali. Gitu. Saya nggak bisa jelasin lebih banyak ke Bu Maya. Yang terpenting semakin lebarin aja. Bagaimana cara melebarkan? Kurangi pengapian. Makanan-makanan yang diolah dengan api. Pak, tadi ada yang nanya dengan listrik, Pak, makanan yang dipanasin dengan listrik sama. Iya. Saya tidak menganjurkan full 1 minggu itu sepenuhnya Anda makan yang tanpa ada apinya, karena masing-masing orang berbeda ketahanannya. Kalau saya sih langsung persingkat, saya nggak mau nulis itu pakai buah gitu, kan enak ya kalau langsung buah ya, paham ya. Mengurangi makanan yang diproses dengan api, termasuk minuman. Berarti ini terakhir kita ya, sampai akhir bulan. Nanti awal bulan sudah tidak ada kopi sama teh. Ini kalau mau bikin teh ya nggak pakai api, celupin ya. Gitu. Biar agak enak berarti kasih es ya. Gitu. Terserah teman-teman. Ketika unsur-unsur pengapian dan hewani ini berkurang, maka sisi spiritualitas kita ini yang akan ngebantu untuk ngebongkar ini tuh lebih gede. Dan lama-kelamaan ini disebut sebagai tubuh spiritual. Tubuh spiritual kita itu nanti akan lebih besar daripada diri kita. Jadi lebih besar sini, seukuran dantian keempat di sini. Seperti itu. Oke. Nah, spiritualitas inilah yang kemudian nantinya akan sering ngebantu Anda dalam hal apapun. Bahkan untuk urusan-urusan ibadah. Ya.
Nah, nanti untuk lebih lengkapnya sambil jalan, karena ini udah terlalu melenceng dari bab cahaya. Oke, sudah. Ada yang lain? Tadi pagi Pak ada disajikan snack WA teman yang anaknya jadi tidak normal itu gimana Mas? Kalau nanti selang sampai 1 tahun dia tidak ketutup, atau ininya itu nutupnya terlalu cepat satu, jadi miring, ini ada kayak ini. Ada juga manusia yang ini kayak ada bandonya ya, pakai bando. Ya itu masih nggak masalah. Dan itu gangguan-gangguan itu mempengaruhi kerja otak. Akhirnya dia disebut ABK. Orang yang nggak paham ini disebut sebagai cerebral palsy. Padahal diagnosanya sebetulnya bukan cerebral palsy. Dan banyak anak-anak sekarang yang kayak gitu. Biasanya anak-anak yang ininya nggak ketutup, wajahnya itu seperti kayak wajahnya itu lebih ganteng, lebih cantik. Nah, permasalahannya ngelihat orang cantik sama orang ganteng kalau udah gede, keterlambatan ini nutupnya kadang-kadang akhirnya kayak lagu apa itu, tapi bukan, lagu apa itu, lagunya Doel Sumbang tuh, bibir bewer-bewer jeur berem ayap, nah kayak gitu. Nah, gitu. Bibir berem jawer hayam. Dicek ketika emang dia itu kelihatan ganteng, kelihatan cantik, apakah ininya seimbang. Kalau enggak ya kelakuannya ya. Walaupun dia normal, makanya kesempurnaan diri ketika ini dalam waktu 1 tahun awal kehidupan kita nutup, itu menentukan selanjutnya. Ya. Atas nggak telat kan dia. Nggak tahu Pak, cuma lagi periksa ke dokter. Kayak gitu nggak ada obat. Nggak ada Pak. Obatnya cuma satu, kedokteran nggak ada. Obatnya cuma satu, dibawa ke orang-orang yang memang kasar untuk diobati secara spiritual. Tadi pagi lewat tuh lepas dia. Usianya berapa sekarang? Kalau masih kecil, Biasanya 1 keterlambatannya tahun 2 tahun kan. udah bisa duduk. Biasanya ada keterlambatan duduk, keterlambatan bicara, keterlambatan fokus dan lain sebagainya. Ada yang kayak kayu gitu, badannya tegak, ada yang lemas, ada yang hiper, ada yang hipo. Saya nggak elok kalau nyebutin diagnosanya, nanti teman-teman browsing. Oke. Jadi biasanya habis ini beranda TikTok ada gitu ya. Kalau tadi masih di snap WA sih Pak, di status WA. Aduh. Sebelumnya pembahasan dulu kayak dari tokohnya, kelainan ini di gambar itu. Kan jadi sih kepalanya ke atas, kayak lonjong yang di atasnya. Ada, itu berarti karena terlalu cepat akhirnya saling bentrok, jadi naikin, jadi kayak ini naik gitu. Oke ya, kayaknya yuk
Bu Ati nanti Pak. Kalau Nadine gimana Pak Ijul, nutup gak? Siapa? Nadine. Bu Ati. Bu Nadinya Bu Ati. Bagus. Enaknya Bu Ati gitu. Anak saya. Enggak gitu. Betul, Bu Ati. Udah Bu Ati nggak usah ngurusin Nadine sama Kevin. Saya jaga, saya beresin. Urus hari H itu. Nah, Urus hari H. ngurusin Bu Ati sendiri. Insya Allah oke kok, makin ditambah oke. Cuman butuh perlahan karena memang ya nggak elok lah diomongin di Offline. Udah. Insya Allah oke kok, istiqomahin aja. Kalau emosinya lagi naik, Nadine, atau lagi nggak fokus, pakai susu beruang. Tapi yang dingin. Terus. Atas lah. Lupa saya pakai Pepsi. Maaf teman-teman, ada banyak hal yang memang tidak bisa dibahas secara online. Seperti juga teman-teman yang di grup tadi juga diingatkan ya, ada banyak hal yang tidak bisa kita serap dari online yang harusnya memang diserapnya secara langsung, secara offline, dari pertemuan secara langsung. Seperti halnya juga di pembahasan ini ada banyak hal mungkin yang tidak dibuka secara pembahasan online karena membutuhkan pertemuan secara langsung. Apalagi dikasih uang ya Pak. Makasih. Jadi teman-teman, maka bagi teman-teman yang soalnya nanti di beberapa kesempatan ke depan ya moga-moga ditemukan guru. Pilihannya tadi cuma dua ya, pilihannya dua, kita menemukan guru atau guru yang menemukan kita teman-teman. Kondisinya seperti itu. Hanya tentu ini mengingatkan kembali kepada kita bagaimana kemudian penting dalam melakukan perjalanan itu kita benar-benar ditemani oleh, dibimbing dan diaping oleh tidak setiap sesuatu yang kita anggap sebagai ilmu dan pengetahuan dari online itu benar-benar pas dan cocok untuk kita. Boleh jadi itu hanya fata morgana, keilmuan, rasa rasanya pas, padahal belum tentu itu pas buat kita. Baik teman-teman sekalian, kiranya demikian untuk pembahasan di malam ini. Kita banyak belajar dan juga diingatkan tentang bagaimana, pertama tentang kita ditambah lagi pemahaman tentang kenapa kemudian kita harus belajar slow motion, kemudian tadi dawam wudhu ya, dan lain-lain. Kiranya untuk malam ini kita cukupkan sekian teman-teman. Kalau dirasa belum cukup pembahasannya, insya Allah ada kajian-kajian offline berikutnya ya teman-teman. Jangan merasa puas dengan kajian online. Ini hanya sekedar, meskipun banyak hal yang kita dapatkan di live, kajian live seperti ini, tetapi tentu yang lebih banyak adalah pertemuan secara offline, karena kita benar-benar butuh pertemuan secara langsung. Ditunggu rekamannya karena malam ini belum fokus karena sedang antar ibu kontrol. Siap Berni? Insya Allah nanti rekaman live ini saya share di grup ya teman-teman semua. Bagi teman-teman yang belum tergabung grup,
harus ikut MPT dulu teman-teman. Di Tasik sudah ada, salah nanti ada banyak lagi. Saya Iman Nurjaman pamit undur diri teman-teman. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Sampai bertemu kembali di live berikutnya, entah itu nanti di malam Selasa untuk kajian hitam atau di malam Jumat berikutnya. Nantikan saja di malam-malam itu teman-teman. Insya Allah kita nanti bertemu kembali. Meskipun bocorannya sepertinya malam Selasa, malam Jumat, entah malam Selasa depan atau depannya. Promosiin tanggal 25. Oh, ada pelatihannya Bu Mei. Nah, ada seminar letting in, letting go di tanggal 25 Januari di bulan ini teman-teman. Yang membutuhkan informasi biar itu yang tadi saya maksud. Kita butuh, karena ada banyak hal pengetahuan dan ilmu yang tidak cukup di online teman-teman. Harus offline. Ada nanti di tanggal 25 seminar letting in dan letting go ya. Letting in, letting go. Di Tasik. DM aja. Ayo. Silakan kalau membutuhkan informasi bagi teman-teman yang di Tasik. Apa itu teh? Ngobrol secara langsung nanti ya, jangan di sini. Bisa di inbox. Teman-teman yang tahu WA saya bisa melalui WA saya, nanti disambungkan ke penyelenggaranya. Karena masih satu teman-teman. Cekap Bu Maya. Promosinya. Masih terbuka kan Bu Maya pendaftarannya? Bu Meme. Oh, slotnya masih ada 50. Banyak. Masih ada slot teman-teman yang baru bergabung. Ini kajian apa? Nah, kalau ada pertanyaan itu berarti sudah ada koneksi awal teman-teman. Jangan dibiarkan lewat. Nah, iya kan nggak ada yang kebetulan kan. Teman-teman dihantarkan ke live ini. Berarti ada pesan di dalam. Salah satunya adalah, oh jangan-jangan kita nanti terkoneksi ya dalam satu ikatan. Dan yang paling dekat adalah di tanggal 25 Januari 2026. Teman-teman. Begitu teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri teman-teman. Tolong dihitung nanti saya ngucapin teman-temannya berapa kali. Saya menerjemahkan izin op. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Hotel Cordela, siap. Pokoknya silakan hubungi saya atau hubungi Bu Meme langsung, ini ada Bu Maya Sofia. Letting in, letting go teh seni melepaskan emosi. Sedonanya tuh bisa di letting in, letting go, satu turunan dari neuroprogramming training untuk salah satu ya, untuk melepaskan emosi kita. Selamat datang. Sudah 083827740499 nomor saya. Saya ulangi 083827740499. Sayang di live TikTok ini nggak bisa nempel-nempel ini ya, nge-share pamflet dan lain-lain. Ini saya sudah salam ya tadi, maka karena sudah salam saya izin off teman-teman. Terima kasih supportnya teman-teman, tap-tap like, tap-tap layar dan sawerannya juga saya ucapkan terima kasih.
Belum ada paus ini teh Pak. Nah, saya off ya teman-teman. Yang hadir Bu Nita, Bu Maya, Bu Sofia, Bu Atin, Bu Atin, Bu Erni, Jadi mancuan. Bu Ati, Bu Laksmi, The John, kemudian The Sob Anak, ini sepertinya teman NPT ya, Umi Hanif, Muhammad Lutfi, Teh Mbah Hana Ayu, Marwa Akhyar, Mama Akhyar, dan Ibu Aing. Belum top up dulu Mama Akhyar, biar nanti di live berikutnya nyawer sebanyak-banyaknya. Semoga semakin berkelimpahan. Saya izin off nih benar-benar teman-teman. Hai teman. Hai. Atur nuhun. Insya Allah selepas dari ini postingan-postingan yang pernah diposting di akun Hakikat Cinta lewat di beranda. Silakan baca, dan itu bukan kebetulan. Itu adalah salah satu petunjuk atau pesan untuk hari itu buat teman-teman. Nah, off ah. Paus. Ah, enggak.